Oke, hari ini saya akan coba bahas sedikit tentang makhluk, salah satu entitas yang ada di alam eterik bawah tingkat kedua. Eh, di video sebelumnya saya sudah menyebutkan adanya makhluk yang selalu lapar, yang selalu ingin makan dan tidak pernah terpuaskan ya. Makhluk seperti ini eh, saya menyamakannya dengan makhluk yang ada di anime Bleach ya, atau biasa disebut dengan Hollow ya. Nah, makhluk, oke, kita samakan persepsi dulu ya. Makhluk seperti ini, makhluk yang selalu makan energi manusia, selalu menjadi parasit bagi manusia. Mari kita sebut di sini mereka sebagai holo ya. Oke, oke. Eh, asal usulnya itu seperti apa holo itu ya? Ada beberapa eh, cara atau eh, bagaimana holo itu bisa ada. Ya. Yang pertama, mereka merupakan energi negatif yang terkumpul atau kolektif negatif energi ya, energi negatif kolektif, bisa itu dendam, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, ataupun uh, ketamakan, keserakahan dan sebagainya. Nah, energi negatif yang dihasilkan oleh manusia ini secara kolektif akan membentuk atau termanifestasi menjadi holo dengan atribut yang sama. Nah, jika holo ini termanifestasi dari misalkan energi ketamakan, maka holo ini akan makan atau menyerap, memangsa energi yang satu vibrasi atau satu frekuensi dengan dia. Jadi, holo yang terlahir dari energi ketamakan akan memakan atau akan memburu orang-orang manusia yang memancarkan energi yang sama atau energi ketamakan. Oke, itu satu ya. Kemudian ada juga holo yang tercipta karena eh, energi yang dilepaskan ketika seseorang meninggal, entah itu meninggal tidak wajar ataupun meninggal ya secara wajar. Kita bahas dulu eh, holo yang tercipta dari energi orang yang meninggal tidak wajar ya. Ketika seseorang semisal kecelakaan ya, kecelakaan, kemudian mati di tempat, katakan seperti itu ya. Orang yang mati kecelakaan di tempat seperti itu, biasanya mereka masih memiliki perasaan atau perasaan yang belum tersampaikan kepada seseorang, ataupun urusan atau bisnis yang belum terselesaikan dan semacamnya itu. Nah, hal yang semacam itu, urusan yang belum terselesaikan, perasaan yang belum tersampaikan, kemudian emosi-emosi yang uh, tidak tersalurkan, hasrat yang terpendam semacam itu akan meledak ketika seseorang mati ya, entah itu bunuh diri ataupun dibunuh ataupun kecelakaan. Ketika bang, ketika itu mati, tubuhnya rusak atau tubuhnya sudah mati ya, artinya roh atau prana ini sudah padam. Oke, jadi ketika roh ini padam kemudian berhenti, prana berhenti mengalir ke dalam tubuh, saat itulah energi tadi ya, perasaan yang belum tersampaikan, uh, urusan yang belum terselesaikan, keinginan menyelesaikan urusan itu ya, kemudian ada hasrat yang terpendam, emosi yang teredam dan sebagainya, itu akan boom meledak seperti kembang api dan lepas ke alam, ke dimensi eterik. Kemudian di situ ia akan terwujud, termanifestasi menjadi holo. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai orang ketika melihat penampakan ya. Oh, di melihat penampakan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kecelakaan seperti itu. Nah, yang mereka lihat itu bukanlah arwah dari orang yang meninggal, melainkan perwujudan atau manifestasi dari energi yang dia lepaskan ketika mati di situ ya. Lalu kemana perginya arwahnya atau ruhnya atau tubuh astralnya ya? Tentu saja langsung beralih ke alam yang sesuai ya. Tapi yang pasti, yang biasa dilihat oleh orang-orang ini di tempat-tempat angker atau di tempat-tempat yang rawan kecelakaan, makhluk yang menyerupai orang yang meninggal kecelakaan di tempat tersebut sama sekali bukan roh atau arwah dari orang yang meninggal itu, melainkan holo ya. Holo, dia akan terwujud sesuai dengan uh, orang yang menjadi sumber dari energinya semula ya. Nah,
Hollow yang tercipta dari energi orang yang mati tidak wajar ini akan terus merasa lapar, terus merasa ingin makan tanpa ada rasa kenyang, tidak pernah terpuaskan. Jadi mereka, holo-holo ini akan mencari mangsa, mencari orang-orang yang memiliki satu vibrasi dan juga frekuensi dengan mereka, sehingga terjadilah fenomena ketempelan. Ya. Dari situ orang yang ditempel ini akan disedot energinya, dihisap energinya, dijadikan makanan bagi mereka. Ya. Oke, kita beralih ke holo yang tercipta dari orang yang meninggal secara normal, misalkan memang karena sudah tua ataupun karena sakit. Ya sama ya metodenya, ketika seseorang meninggal, rohnya ini, ibarat roh itu api di dalam diri manusia ya, seperti ini ya. Ketika api itu padam, kemudian prana berhenti mengalir, kemudian tubuh astral meninggalkan badan, tubuh eterik juga meninggalkan badan, evaporasi ya, tubuh eteriknya menguap, ibarat seperti itu. Kemudian jiwanya juga sudah keluar dari badan, ya. Disitulah energinya, energi masih sama, energi perasaan yang belum tersampaikan, emosi yang belum tersampaikan, kemudian hasrat yang terpendam, semisal urusan yang belum terselesaikan, kebencian, dendam dan sebagainya itu akan meledak keluar ya, keluar dari badan, kemudian termanifestasi di alam eterik sebagai sosok atau yang kita di sini sebut sebagai holo ya. Mereka sama, mereka juga memiliki keinginan yang besar untuk makan, meskipun manusianya meninggal secara wajar sekalipun, holo ini tidak pernah merasa terpuaskan dengan rasa laparnya. Dia ingin selalu makan energi yang satu vibrasi dan frekuensi. Selanjutnya ya, selain holo ini memiliki wujud biasanya menyerupai orang yang meninggal ya, sesuai dengan sumber asalnya, ataupun untuk holo yang tercipta dari energi kolektif, energi negatif kolektif, wujud mereka lebih monstrous ya, atau menyerupai monster ya. Macam-macam, bisa setengah manusia setengah binatang, atau sepenuhnya binatang, atau bahkan wujud-wujud yang belum pernah disaksikan oleh manusia. Nah, mereka ini unik tapi sekaligus mengerikan ya, karena semakin mereka lama di alam fisik ya, artinya mereka melakukan interaksi dengan manusia dan memakan energi manusia, semakin lama semakin banyak. Misalnya dalam hitungan tidak hanya bulan, tahun, tapi mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun, mereka ini bisa evolve atau berevolusi ya. Jadi dia bisa naik tingkat atau naik kastanya dari hanya makhluk yang tidak memiliki kecerdasan, bisa mencapai evolusi tersebut dengan terus menyantap energi manusia lainnya. Ketika mereka sudah berevolusi, bisa disebut mereka akan mencapai tingkatan yang sama dengan golongan, katakanlah siluman, oke, katakan seperti itu ya. Jadi mereka sudah bisa melakukan transaksi, melakukan kerjasama dengan manusia. Tujuannya tentu saja untuk makan, lagi-lagi adalah untuk makan, memuaskan rasa lapar mereka. Meskipun mereka sudah berevolusi menjadi makhluk yang sedikit memiliki kecerdasan ya, setara dengan siluman, tapi tujuan utama mereka masih tetap untuk memenuhi rasa lapar mereka. Seolah-olah dalam diri mereka itu ada lubang hitam yang tidak akan pernah bisa terisi, tidak akan pernah bisa penuh ya. Jadi ketika mereka sudah mencapai level ini, mereka bisa melakukan transaksi kerjasama dengan manusia. Nah, inilah bisa adanya, kemudian ada fenomena pesugihan semacam itu, kemudian ada penumbalan. Orang yang ditumbalkan kemudian akan menjadi makanan bagi holo ini. Kemudian orang yang melakukan kerjasama suatu saat nanti juga akan menjadi makanan bagi holo ini. Nah, begitu seterusnya sampai dia akan terus berevolusi terus-menerus sampai dia mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa melindungi diri dari holo agar tidak menjadi sasaran mereka, agar tidak menjadi mangsa mereka? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika kita memang berniat untuk menjelajahi etheric realm di mana holo-holo ini berada, artinya kita harus mengikut sertakan familiar spirit ataupun guardian spirit kita untuk menjadi pelindung, atau kita menciptakan barrier ya, semacam itu. Kemudian kalau
di alam nyata seperti ini, di alam fisik, bagaimana cara kita melindungi? Ada banyak sekali cara ya. Kita bisa melakukan untuk yang praktisi ya, melakukan laser banishing. Oke, laser banishing ritual of pentagram. Ya, jadi melakukan ritual banishing menggunakan pentagram. Untuk yang cara lainnya, kita bisa menggunakan, tentu saja kita memperkuat proteksi diri ya, dengan membuat barrier energi. Kemudian memperkuat juga tubuh eteri kita. Itu beberapa cara lainnya. Atau kita bisa mempelajari yang namanya psychic vampirism ya. Untuk orang-orang yang mempraktikkan psychic vampirism, biasanya dipraktikkan oleh left hand path ya. Mereka yang mempraktikkan praktisi left hand path. Saya juga termasuk yang mempraktikkan psychic vampirism ya. Jadi psychic vampirism ini apa? Itu kita bahas lain waktu ya. Nah, dengan kemampuan psychic vampirism ini, kita bisa menjadikan holo tersebut sebagai mangsa kita. Jadi posisinya terbalik ya. Semisal ketika ada holo yang mendatangi kita dengan kemampuan psychic vampirism, kita bisa ini menyerap holo tersebut ke dalam tubuh kita menggunakan kemampuan psychic vampirism. Karena mereka ini kan energi ya, energi yang cukup potensial untuk dijadikan bahan bakar untuk pengembangan diri. Nah, kita bisa menghisapnya dengan kemampuan psychic vampirism. Setelah terhisap energinya, tentu saja ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya transmutasi spiritual atau menggunakan alkemi ya. Jadi di situ kita mentransmutasikan atau mengubah, mentransform ya, energi dari holo tersebut yang sudah diuraikan ya, diurai, kemudian diolah lagi menggunakan kemampuan alkemi, diubah menjadi energi yang lebih misalnya lebih berguna untuk perkembangan diri kita. Misalnya untuk memperkuat proteksi, memperkuat tubuh eterik, memperkuat tubuh astral, memperkuat indera-indera astral, dan sebagainya. Nah, untuk melakukan inner alchemy ini, atau mentransmutasikan energi dari holo, kita bisa menggunakan berbagai cara. Ya. Salah satunya untuk, lagi-lagi ya, ini berdasarkan personal experience atau pengalaman pribadi saya menggunakan yang namanya black flame atau api hitam. Ya. Dengan api hitam ini saya mentransmutasikan energi yang saya serap, katakanlah dari energi holo tadi ya, kemudian energinya sudah terurai di dalam diri saya, kemudian saya transformasikan menjadi energi yang lebih matang ya, energi matang untuk perkembangan diri saya.